Selamat siang, teman-teman sekalian. Pada hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita dapat menghidupi dan menyadari kerahiman Allah dalam hidup kita sehari-hari. Pertama-tama, kita tahu bahwa Allah adalah Maha Rahim, Maha Belas Kasihan. Mungkin kata rahim seringkali kurang dipahami ya, tapi sebetulnya arti dari kata rahim adalah belas kasih. Allah yang berbelas kasihan. Karenanya kita tahu bahwa belas kasihan adalah efek dari cinta kasih Allah. Konsekuensi dari fakta bahwa Allah adalah kasih. Apa itu dengan demikian kerahiman? Kerahiman adalah sebuah sikap mau menderita bersama, karena kita tahu bahwa ada dalam bahasa Inggris kata compassion, compassion, menderita bersama orang lain. Atau kerahiman juga merupakan kesabaran yang kita tunjukkan kepada orang yang telah menyakiti kita. Tadi saya telah menyinggung kata rahim, ya, yang berasal dari kata dalam bahasa Ibrani, rechem, Ibrani, ya, atau rachamim, ya, yang akhirnya berarti belas kasihan. Apa saja syarat untuk menerima belas kasihan Allah? Bagaimana sih supaya kita bisa menerima buah-buah dari Allah yang berbelas kasihan kepada kita? Pertama-tama, harus ada dalam diri kita kemauan untuk bertobat. Bertobat. Jadi syarat pertama untuk menerima belas kasihan Allah adalah pertobatan. Kata Katekismus Gereja Katolik, tidak ada batasan bagi kerahiman Allah. Tetapi siapapun yang dengan sengaja menolak untuk menerima kerahimannya lewat pertobatan, menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Pertobatan dalam bahasa Yunani, kalau kita ingat, adalah metanoia. Meta, melampaui, berubah. Noia, nous, adalah pikiran. Merubah pikiran, merubah cara hidup. Itulah pertobatan. Dan pertobatan adalah syarat pertama untuk bisa menerima kerahiman Allah. Lalu ada syarat kedua, yaitu mengampuni orang lain. Kalau kita mau menerima pengampunan dari Allah, menerima belas kasihannya, kita juga harus menjadi agen penyalur pemberi belas kasihan kepada orang lain. Kita baca juga dalam katekismus misalnya, curahan kerahiman ini tidak dapat meresapi hati kita selama kita belum mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dan kita pasti ingat ya, doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Lalu ada lagi syarat lain, yaitu syarat ketiga. Memohon kerahiman ilahi. Bagaimana supaya saya bisa menerima kerahiman Allah? Mohon, meminta. Kita perlu meminta belas kasihan Allah. Seperti halnya kita perlu meminta iman, pengharapan, kasih, ya, semua keutamaan teologal yang adalah karunia dari Allah. Ya. Iman bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri. Ya, aku mau ya, bertumbuh dalam iman karenanya aku melakukan X, Y, dan Z. No, bukan demikian. Karena iman adalah karunia Allah. Karunia Allah semata. Ya. Nah, sama dengan iman, pengharapan, dan kasih, kita juga harus meminta kerahiman Allah. Kerahiman ilahi. Kita baca misalnya dalam doa Yesus, ya, kita banyak mengenal doa ini. Doa Yesus adalah doa singkat yang berisikan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Bagaimana saya bisa menerima kerahiman Allah? Mintalah dalam doa. Mintalah dalam doa. Berserulah kepada Allah. Jadi 3 hal itu kita mau ingat ya, bagaimana kita bisa menerima kerahiman Allah. Bertobat, pertobatan pribadi, lalu pengampunan kita kepada orang lain, dan permohonan kita akan kerahiman ilahi.
Lalu, kita mau lihat poin yang kedua. Ya. Setelah kita merenungkan kerahiman Allah, ya, apa itu kerahiman Allah, sekarang kita mau lihat tadi poin ya, kedua, yaitu kita pun harus berbelas kasihan kepada orang lain. Ini merupakan salah satu syarat ya, supaya kita bisa menerima kerahiman Allah. Nah, apa itu bentuk belas kasih kita kepada orang lain? Tradisi iman Kristiani telah membentuk ya, sesuatu yang dinamakan karya belas kasihan. Ya. Tradisi Kristiani, ya, bapak-bapak gereja, santo-santa, banyak berbicara mengenai karya-karya belas kasihan yang bisa dilakukan oleh orang Kristiani kepada orang lain. Apa itu karya belas kasihan? Karya belas kasihan adalah perbuatan cinta kasih yang membantu sesama kita dalam kebutuhan jasmani dan rohaninya. Sekali lagi kita ingat lagi ya bahwa kerahiman, mercy, adalah tindakan kita yang mau mengeluarkan orang lain dari kesulitannya. Jadi, tindakan kita yang mau menderita bersama dengan orang lain dan membantu mereka meninggalkan keadaannya yang terpuruk. Jadi, itu karya belas kasihan. Nah, apa aja bentuk-bentuk karya belas kasihan? Kita tahu bahwa ada dua macam atau dua kategori karya belas kasihan. Ada karya belas kasihan jasmani, ada karya belas kasihan rohani. Dua-duanya sama pentingnya. Kita seringkali berpikir bahwa, oh, belas kasihan adalah aku memberi makan kepada orang lain. Itu contohnya ya, karya belas kasihan jasmani. Tapi ada lagi karya belas kasihan yang sifatnya itu rohani. Nah, saya mau sedikit menjelaskan apa saja karya-karya belas kasihan. Ada 10 ya totalnya ya, yang biasanya dicantumkan dalam daftar karya belas kasihan Kristiani. Pertama yang jasmani dulu ya. Pertama, sudah saya sebut tadi, memberi makan kepada yang lapar. Okay. Jadi ini yang sangat basic ya. Dalam pepatah filsafat dikatakan bahwa primum edere deinde philosopari. Jadi pertama-tama makan dulu, baru setelahnya ya, berfilsafat, ya, berpikir. Manusia kalau dia nggak makan, dia nggak bisa berpikir dengan baik. Ya. Dia nggak bisa bertingkah laku sebagaimana mestinya. Jadi pertama-tama berilah makan dulu. Sebelum misalnya menjelaskan iman Katolik, ya, beri dia makan dulu. Kita lihat contoh banyak sekali santo-santa yang seperti ini. Ya. Saya terpikir sekarang Santo Vincentius dari Paulo. Ya. Bagaimana orang bisa menerima pesan iman Kristiani kalau dia lapar? Okay. Dia hanya memikirkan perutnya. Dia belum bisa ya, mendengarkan pesan iman Kristiani sebelum kita membebaskan dia dari kelaparan itu. Jadi pertama, memberi makan. Lalu kedua, memberi tumpangan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan tempat tinggal. Ya. Banyak orang yang nggak punya tumpangan yang layak. Ya. Memberi tumpangan. Okay. Mungkin ya kita harus berpikir bagaimana bisa melaksanakan karya-karya belas kasihan ini ya, karena belum tentu ini kita harus ya, misalnya langsung membuka rumah kita open house supaya orang-orang masuk semuanya ya, orang-orang yang nggak kita kenal, mungkin itu bukan jalannya ya. Tapi mungkin mencoba membantu mereka mencari tempat tinggal ya, mengusahakan tempat tinggal yang layak ya, memberikan sumbangan untuk keperluan itu ya, pembangunan rumah ya, dan sebagainya misalnya ya, ini. Memberi tumpangan. Lalu ketiga, pakaian. Sama, ya, jadi memberikan pakaian. Oke, saya terpikir sekarang teladan dari Santo Martin, ya, de Tours, ya, yang memberikan pakaian, jubahnya diberikan kepada orang miskin. Ya. Lalu mengunjungi orang lain. Oke, bisa yang sakit, bisa yang di penjara, ya. Atau ya bisa juga mengunjungi teman kita yang belum kita jumpai ya dalam kurun waktu yang lama misalnya. Ya. Semuanya itu adalah karya belas kasihan. Lalu terakhir, mengubur orang yang meninggal. Kita tahu pentingnya hal ini karena ya, iman kita akan kebangkitan badan. Maka itu gereja Katolik, ya, kekristenan selalu memberikan nilai yang sangat tinggi kepada badan manusia. Ya. Martabat badan kita yang nantinya akan dibangkitkan oleh Allah
di akhir zaman dalam parusia. Lalu selain 5 karya belas kasihan jasmani ini, ada lagi karya belas kasihan rohani. Pertama, misalnya mengajar. Pentingnya mengajar orang lain. Mengajar orang lain supaya mereka bisa tumbuh dalam imannya. Tahu lebih banyak siapa itu Allah. Tahu lebih banyak bagaimana dia bisa menjadi manusia yang baik, ya, dan orang Kristiani yang baik. Mengajar. Lalu menasihati. Ya, menasihati. Ini juga kadang-kadang kita lupa ya akan menasihati. Pentingnya memberikan koreksi. Ya, koreksi. Bayangkan ya, kalau misalnya teman kita ada yang bisa berkata-kata seperti yang dikatakan oleh orang lumpuh dalam kejadian di Injil. Nggak ada seorang pun yang menolong aku. Nah, cara menolong, salah satunya adalah memberikan nasihat koreksi. Karena seringkali kita sendiri itu nggak sadar akan keburukan kita, ya, akan kekurangan kita, akan hal-hal yang belum kita lakukan dengan baik. Dulu kalau kita masih kecil, ya, kita sering usil ya, jadi di sekolah misalnya kita tempelkan ya, stiker di belakang punggung teman kita, tulisan-tulisan apa ya, atau di belakang kepalanya, ya, dia sering nggak sadar. Nah, lalu ada teman yang baik satu tuh ya, yang memberitahu bahwa, hey, di belakangmu ada tulisan ini, stiker yang ditempelkan oleh teman-temanmu yang jahil. Ya. Nah, itulah contoh ya pentingnya koreksi. Karena kita sering nggak bisa lihat bahwa, oh iya ya, aku sering melakukan hal yang nggak menyenangkan orang lain. Ya. Nggak tahu, misalnya, kamu ada bau badan. Ya. Contoh ya, ini kadang-kadang ya, seseorang bisa nggak tahu. Ya. Harus kita kasih tahu, hey, ya, tapi caranya harus penuh dengan kasih. Ya. Lalu, oh, kamu sering loh terlambat datang, misalnya ya. Kamu terlambat datang, dan itu mengganggu orang lain. Nah, nasihat-nasihat itu mungkin pertama-tama akan sangat menyakiti. Ya. Kenapa? Ya, siapa kamu bisa menghakimi aku dan sebagainya. Tapi lama-lama, seseorang akan sadar bahwa nasihat itu sangat membantu dia dalam hidup, ya, bermasyarakat, ya, hidup relasi dengan orang lain. Oke, ini menasihati. Ya, penting sekali. Lalu ketiga ya ada lagi karya belas kasihan rohani yaitu menghibur orang lain, ya. Menghibur, menolong orang lain supaya hidupnya lebih bahagia. Oke, lewat kata-kata, lewat perbuatan kita, ya, lewat perhatian kita, ya, ada banyak sekali cara untuk menghibur orang lain. Lalu mengampuni, tadi sudah saya sebut ya, mengampuni. Mengampuni itu sekali lagi bukan sekedar melupakan. Ya. Jadi kalau melupakan tapi belum mengampuni, ya, ya, orang-orang bisa melupakan karena pikun misalnya, ya. Tapi kita bukan hanya mau melupakan, malah seringkali ya, kita nggak bisa melupakan suatu hal. Ya. Manusia itu punya ingatan yang sangat baik. Ya. Nah, meskipun kita belum melupakan perbuatannya, kita mau mengampuni. Dalam artian bahwa kita mau membereskan ya luka-luka yang telah ada dalam diriku, dalam diri orang yang menyakiti kita. Ya, itulah mengampuni. Okay. Kita mau maju, ya, maju, membangun kembali relasi. Okay. Lalu terakhir ada lagi karya belas kasihan rohani yang namanya sabar, ya, bersabar dengan perbuatan orang lain, dengan sikap orang lain. Banyak sekali ya dalam hidup kita sehari-hari perbuatan atau kejadian yang membuat kita bisa marah, ya, kita bisa bereaksi dengan negatif, tapi kita bisa memilih untuk bersikap seperti Tuhan Yesus yang sabar di kayu salib. Setelah saya menjabarkan 10 karya belas kasihan jasmani dan rohani ini, ya, memberi makan, tumpangan, pakaian, mengunjungi orang lain, mengubur orang meninggal, mengajar, menasihati, menghibur, mengampuni, dan bersabar, saya mau mengingatkan bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah benar. Ya. Kalau kamu memberikan makan kepada seorang yang lapar ini, kamu memberi makan kepada aku. Ya. Jadi kunci dari praktek belas kasihan, karya belas kasihan, adalah ingat bahwa setiap manusia yang kita jumpai adalah gambaran, ya, adalah anak Allah, ya, gambaran dari Allah, rupa Allah. Dan di sana tinggal ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya. Kita harus bisa melihat wajah Yesus ya, dalam wajah teman-teman kita, ya, wajah orang-orang di sekitar kita, wajah anggota keluarga kita,
wajah orang-orang yang menyebalkan, ya terutama, yang menyakiti kita, yang sulit kita ampuni, yang terus membuat hidup kita susah. Kita harus berusaha melihat wajah Yesus di sana. Di sana ada Yesus yang mau diberi makan, diberi tumpangan, pakaian, dikunjungi, dan sebagainya. Semoga lewat renungan singkat mengenai kerahiman Allah ini kita semakin sadar dan ingat bahwa kita perlu bertobat, perlu mengampuni orang lain, dan perlu memohon kerahiman ilahi untuk bisa sungguh-sungguh menghidupi kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah yang penuh belas kasihan, yang bukan hanya mengatakan, oh kasihan ya, tapi Allah mau mengeluarkan kita dari kesulitan kita. Kalau kita minta, dan inilah kaitannya dengan doa. Doa orang beriman itu sangat berdampak, sangat berkonsekuensi dan berefek. Kita mau terus tekun dalam doa, dalam doa Koronka misalnya. Jangan lupa juga doa Rosario. Kita belum lama merayakan pesta Bunda Maria, Bunda Rosario. Jangan lupa bahwa kita nggak bisa mengubah dunia dengan mengubah hukum, dengan uang, dengan kuasa, karena kalau mau mengubah dunia, yang harus diubah adalah hati manusia. Dan hati manusia nggak bisa diubah dengan hukum. Kamu bisa menerapkan sebuah hukum, mengganti sebuah hukum, tapi kalau hatinya nggak berubah, dia akan berusaha untuk melompati hukum itu. Gimana caranya supaya aku bisa nggak kena apa yang ditetapkan oleh hukum ini, dan sebagainya. Sama dengan uang, sama dengan kuasa. Tapi cara untuk mengubah hati orang lain adalah dengan doa. Karena hanya Allah yang bisa menyentuh hati manusia. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Sampai jumpa.